masih menyaksikan Bapas for UMKM bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir kali ini. Saya akan mulai dari Bu Tanti dulu. Tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang peran Dekranasda, Bu Tanti. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah memang di masa pandemi seperti ini UMKM betul-betul memerlukan dukungan gitu Bu dari pihak-pihak luar untuk bisa bangkit kembali di masa pandemi? Iya. Dari masa sebelum pandemi pun ya, itu kan memang dukungan itu sangat diperlukan, baik dari pemerintah maupun pihak terkait seperti Bank Bapas 69 ini gitu. Terlebih saat sekarang ya, saat situasi mereka dari sisi penjualan menurun, terdampak terhadap pandemi ini, pasti dukungan, support untuk mereka akan sangat dibutuhkan gitu. Kalau dari Pak Tova sendiri, wujud dukungan dari Bank Bapas seperti apa ini Pak? Baik. Jadi untuk teman-teman UKM, kami seperti yang saya sampaikan bahwa kami selalu komitmen. Dukungan kami ada 3 pilar tersebut. Kita selalu welcome, mulai dari permodalannya, kemudian mulai dari sumber daya manusia. Mengapa sumber daya manusia menjadi penting? Nah, di era pandemi ini penjualan yang semula dilakukan secara offline, dijual secara langsung. Nah, ini sangat tidak memungkinkan. Nah, kemudian teman-teman pelaku usaha UKM haruslah bisa mengarifi terhadap kemajuan teknologi, yaitu bagaimana bisa memuluskan penjualan-penjualan secara online. Ini sangat penting dan kami Bank Bapas 69 selalu komitmen untuk membantu apa yang menjadi kebutuhan teman-teman usaha mikro. Insya Allah kami siap untuk selalu mendampingi. Demikian juga dalam hal pemasaran, kami juga selalu welcome, termasuk hal-hal yang sudah kami lakukan, melakukan pembinaan secara menyeluruh terhadap teman-teman usaha mikro. Ini akan menjadi jejaring yang bagus bagi teman-teman usaha, bagaimana nanti teman-teman usaha mikro di Kabupaten Magelang bisa memanfaatkan jejaring ini untuk membantu pemasaran bagi teman-teman pelaku usaha mikro di Kabupaten Magelang. Berarti memang digitalisasi harus mulai serang ya, istilahnya dari teman-teman UMKM ini harus mulai menyerang digitalisasi, mulai bisa melakukan pemasaran secara online. Kemudian kalau dari Mas Aris sendiri, menghadapi pandemi seperti ini, apakah bisnis Mas Aris masih terus berjalan stabil atau ada geliat-geliat sendiri Mas Aris? Alhamdulillah untuk masalah kegiatan kami tetap jalan. Jadi justru masa-masa pandemi, awal-awal pandemi itu sampai sebelum PPKM ini, itu posisi kami diuntungkan. Loh, kenapa diuntungkan? Karena harga naik. Karena di rumah saja penghobi ikan semakin banyak. Jadi kami justru diuntungkan. Nah, itu posisi positifnya. Tapi beberapa hari ini setelah ada PPKM, itu kendala kami adalah ada beberapa, contohnya oksigen. Oksigen itu mutlak kami butuhkan karena kami kesulitan, ya kami harus membatasi dan karena antar daerah pun kami juga dibatasi. Makanya kami harus ada COD dan sebagainya untuk kami tetap biar bisa jalan. Dan alhamdulillah pada masa pandemi ini anggota saya itu ada yang dari membangun kamar mandi, ada yang beli sapi, ada yang buat warung, ada yang membangun rumah, ada yang beli motor, itu dari hasil perkoyan. Jadi saya ada kebanggaan karena yang maju bukan saya Pak, tapi yang maju itu semua anggota, karena kami punya prinsip indahnya kebersamaan, maju bersama, besar bersama, untung bersama. Siap, sangat menginspirasi sekali ya Bapak Ibu ini Mas Aris ini. Kemudian tadi sudah disinggung sedikit mengenai kendala. Kalau kita membahas kendala dari Dekranasda ini Bu, kebanyakan teman-teman UMKM ini menemukan kendala ketika bertahan selama pandemi itu apa saja sih Bu? Mungkin sama ya seperti yang disampaikan Pak Tova gitu. Kendala yang dihadapi dalam suatu usaha kan dari sisi permodalan, usaha, kemudian dari sisi sumber daya manusianya sendiri gitu. Sehingga kalau untuk dukungan di Dekranasda lebih kepada bagaimana peningkatan keterampilan untuk mereka, kapasitas mereka dari sisi sumber daya manusianya gitu. Kemudian juga menghubungkan untuk jejaring gitu. Nah, mungkin
salah satu yang teman-teman ada hambatan, salah satunya mungkin bagaimana membangun jejaring, serta mungkin tadi keterbatasan dari skill untuk operasionalisasi untuk digital ini. Itu. Kalau di Kabupaten Magelang ini sendiri, Bu, kebanyakan teman-teman UMKM ini mengeluhkan apa sih, Bu, ketika pandemi mereka pendapatan turun selain itu tadi? Itu kan nanti terus efeknya ke pemasaran ya, lebih kepada ketika penjualan menurun itu mungkin efek yang banyak dikeluhkan oleh teman-teman. Kemudian otomatis perputaran mereka dari sisi modal juga menurun karena penjualan juga menurun itu. Baik, tadi kita menyinggung tentang pemasaran juga, dari Bang Bapas juga membantu dari bentuk pemasaran ya Pak ya? Iya, baik. Kemudian kalau dari UMKM yang ada di binaan Bapas, kendala yang sering dirasakan juga apa Pak? Ya, baik. Jadi pada masa-masa seperti ini kita ingat tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen pada masa pandemi sekarang ini karena tadi sudah disebutkan daya beli menjadi berkurang, sehingga para konsumen itu sekarang ini harus cerdik bagaimana dia itu bisa membuat skala prioritas, mana kebutuhan yang penting, mana kebutuhan yang pokok, dengan kebutuhan yang bisa ditunda. Jadi kalau perilaku konsumen ini sehingga mengarah kepada bagaimana sekarang itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dulu. Nah, ini terkait dengan teman-teman usaha UKM, karena daya beli berkurang, kemudian para konsumen ini yang semula mengkonsumsi hal-hal yang sudah kebutuhan-kebutuhan yang di atas kebutuhan pokok. Nah, sekarang ini karena kembali kepada pemulihan, kembali kepada skala prioritas kebutuhan pokok, jadi untuk membeli hal-hal yang bersifat seperti batik, kemudian membeli koi, termasuk diantaranya teman-teman yang lain, pelaku usaha yang lain, ini menjadi berkurang, sehingga omset penjualan teman-teman usaha mikro pada masa pandemi ini otomatis menjadi berkurang. Begitu. Baik, tadi kita membahas tentang omset menurun. Ini malah Mas Aris omsetnya naik pada masa pandemi. Mungkin sebelumnya Mas Aris ada cerita, Mas Aris pernah nggak mengalami posisi omset menurun atau mungkin ada suka dukanya ketika menjalani bisnis ikan koi ini? Banyak sekali ternyata kendala-kendala. Tapi setelah saya evaluasi bersama teman-teman, terutama koordinator wilayah, itu nomor satu itu adalah karena memang SDM. Setelah saya ada pelatihan dan pematangan sistem, jadi posisi petani saya itu termasuk petani yang paling dienakkan. Karena apa? Mereka tugasnya adalah pembesaran. Tidak perlu memikir siapa nanti yang beli, tidak mau berpikir ini nanti harganya berapa, itu sudah ada tim sendiri yang mengerjakan. Jadi kami berbagi tugas. Jadi kelebihan dari kelompok saya dibanding yang lain, karena kami pakai sistem yang dari hulu sampai hilir dikelola bersama. Jadi kami sistem satu pintu contohnya. Satu pintu itu ternyata sangat menguntungkan, dan ini saya terima dari binaan dari Jogja, dari Dinas Perikanan Jogja, yang mana beliau waktu saya ikut kelompok di Jogja itu ada saran-saran yang ini loh fungsinya sistem satu pintu. Karena apa? Satu, harga terkontrol. Jadi ada 70 petani itu harganya ABC sampai 70 itu sama. Itu tanpa ditangani satu orang tidak akan bisa terkendali. Karena pakai sistem kami bisa. Dan salah satu contoh ya, petani saya itu modal 300.000. Bagaimana bisa menjadi 24 juta dalam waktu 5 bulan. Nah, itu kan sebuah keuntungan yang besar sekali. Dari 300.000 biaya sampai umur 1 bulan itu enggak sampai 500.000. Nah, dari itu untuk biaya selanjutnya itu jual akhiran sampai finishnya jual semuanya. Bakul saya bilang si tempat A itu yang saya beli sudah 24 juta. Nah, itulah salah satu keuntungan petani saya. Jadi ternyata
waktu saya ada binaan dari Bapas di Jakarta dulu, itu saya sangat berterima kasih sekali karena ada pematangan sistem saya yang mana suatu usaha akan bergerak dan maju itu ternyata sistem yang penting. Jadi di tempat rekan-rekan tadi seperti batik dan pisau itu, kenapa mereka juga bisa maju? Saya yakin itu juga karena sistem. Pak, obrolan ini semakin menarik, tapi tahan dulu Mas Aris karena kami akan segera kembali tetap di Bapas for UMKM. Program ini dipersembahkan oleh Bank Papas 69.